boleh. Perhatikan apa yang kamu lihat. Hah? Wajahnya suram. Ada tanda-tanda kehidupan di sana? Nah, oke. Makanya dalam kegiatan penerimaan materi, yang penting bagi Bapak yang perlu dianalisa bagi kalian adalah konsep ya, pola pikir itu dulu. Nah, dan pada waktu Bapak menyampaikan, tidak ada yang berbicara, pahami. Karena yang penting bagi Bapak itu adalah konsep dalam otak kita itu. Nah, yang pertama kita mengadakan LDK ini. Kira-kira ada enggak manfaatnya? Ada? Nah, udah kembali. Ini kan membentuk karakter kita. Jadi semua yang sudah diajarkan itu walaupun sedikit diterapkan. Setiap ditanya apa jawabannya? Siap. Ya. Yang penting apa? Apapun yang kita dapatkan sedikit, tapi kita terapkan. Tapi apabila ilmu yang disampaikan yang sebanyak itu, tapi satu pun kalian tangkap, jadi kita hanya buang-buang waktu. Hal-hal yang sepele seperti ini saja, setiap ditanya kita harus cepat respon. Yang penting jawabannya dulu siap, tergantung lagi apa pertanyaannya. Dengan jawaban siap itu berarti merespon otak kita. Paham ini? Paham. Oke, nanti nyambung. Nah, untuk kegiatan ini telah dilakukan. Ada tugas kalian sebagai panitia, ada sebagai peserta. Semuanya itu baik, tapi mempunyai tanggung jawab masing-masing, mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Kalau menjadi peserta, itu perasaan kita itu adalah penderitaan, ya, menderita, kita dongkol, kita sakit hati, kita emosi dan lain sebagainya. Kalau yang panitia, dia juga karena punya tanggung jawab, dia juga mungkin ada saatnya dongkol, dia juga mungkin aja emosi, karena dia dengan tanggung jawabnya dia harus bisa melayani kalian sebanyak ini. Karena suatu saat nanti atau tahun depan, karena nanti kalian lagi yang punya tanggung jawab untuk pelaksana. Dan untuk sebagai pelaksana itu tidak mudah, karena kita jauh-jauh hari kita pikirkan apa yang harus disiapkan. Jadi semua sudah ada dalam konsep kita. Dan kalau peserta tinggal menunggu instruksi, ya. Jadi jangan ada yang terdengar lah Pak, itu enak ya panitia itu. Kalau kita melihat dari satu sisi, kita lagi merayap di sini, kamu lihat orang yang di sana lagi masak-masak, wih, sepertinya enak yang masak-masak. Tapi apabila kalau ditanya sama orang itu, dia mulai dari pagi harus bekerja, ya, untuk menyiapkan untuk kita. Makanya semua itu tanggung jawab bersama, tapi tugas fungsi kita berbeda. Dan kenapa kita rubah? Kemarin kan ada ini yang sebagai panitia, sekarang masuk jadi peserta. Nah, tujuannya adalah, maka Pak sampaikan supaya dalam otak kita itu jangan hanya dongkol, jangan hanya lain sebagainya. Setiap kegiatan selama ini itu yang punya pendidikan selama ini terus tuh, yang ada kegiatan ya, dulu pramuka. Setelah itu ada lagi PKS. Setelah PKS dibuat dulu, itu digabungkan diksarnya dengan PMR dulu. Dulu PMR dengan PKS digabung diksarnya. Waktu itu PMR dengan PKS kuat, sikapnya bagus karena sudah dilatih terus seperti kita datangkan dari Menwa, pembentukan karakternya. Setiap ditanya, setiap jalankan siap, iya Pak, laksanakan. Jadi itu karakter ya, sama dengan tentara polisi kan itu yang dilatih, ya kan?
Kalau tentara jawabannya apa? Kalau ditanya, polisi, siap? Siap ya, siap, tidak, siap, salah. Nah, maka karakter itu, hanya kata-kata itu adalah mencerminkan karakter kita. Dan bagi Bapak selama ini, kalau dia ketemu sama Bapak, ada dia PPM, penghormatan, Bapak tembak ini pasti anak PKS, ya, dulu. Tapi kalau nanti Bapak sudah bisa lagi bedakan mana nanti, kalau sudah tertancap di benak kalian, di pikiran kalian, sistem bagaimana karakter penghormatan di tata cara militer itu. Karena nanti Bapak nggak tahu. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Bapak nggak tahu apakah OSIS, apakah PMR, apakah Pasusbra, apakah PKS, OSIS dan lain sebagainya. Berapa organisasi kita? 5. Berarti sudah berkibar di sini kita satu, ya. Di tengah-tengah itu kita disatukan dengan bendera merah putih. Nah, tujuan Bapak lagi, tujuan kita, Bapak Ibu guru, Bapak pembina, Bapak mau pembina itu kompak dan satu, ya. Karena tanggung jawab Bapak sebagai kesiswaan, karena kami bekerja sama dengan pembina. Jadi kalau pembina itu sudah kompak, berarti anak-anak Bapak juga kompak, ya. Dan apapun kegiatan yang ada di sekolah kita, insya Allah bisa kita sukseskan dengan baik. Acara sebesar apapun bisa kita lakukan. Maka konsepnya kalian itu adalah sama semuanya. Yang Bapak tidak suka, ada yang sibuk menyampaikan, saya seniormu, saya lebih tua. Karena tua itu bukan untuk dibanggakan. Kalau masalah tua itu hanya berhubungan dengan kelahiran, ya kan? Kebetulan kamu lahir dulu, jadi udah sibuk bangga hanya duluan lahir. Tapi bukan yang dibanggakan karakternya, sikapnya, ilmunya. Jadi makanya yang kita harapkan, kalian semua ini nanti tidak ada perbedaan. Kalian sama. Kenapa? Seperti OSIS. Di situ ada ketua OSIS, ada wakil, anggota dan lain sebagainya. Kalian itu sebenarnya sama. Tapi dari tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab ketua itu berbeda dengan wakil. Wakil berbeda juga dengan seksi-seksi bidang atau koordinator lainnya. Dan kalian juga harus bisa. Tidak perlu kita sibuk hanya membanggakan jabatan. Apalah arti sebuah jabatan. Tapi jabatan itu adalah amanah yang harus kita laksanakan. Makanya nanti kalian akan jadi seorang pemimpin. Dan yang sanggup seperti ini, kita ada 1000 lebih siswa kita. Tapi yang sanggup, yang punya mental baja, inilah orangnya. Tangan dulu. Kalau Bapak tanya, pas nyampe di sini untuk peserta yang kemarin ya, apakah sesuai tidak dengan apa yang kalian bayangkan? Hah? Tidak. Pasti yang kalian bayangkan, ternyata enak. Kita nanti tidur, untuk kita kenang di hari tua nanti, tidur di sarang apa itu? Pakai itu. Nah, kalian biasa di situ, sama-sama. Tapi yang dibayangkan berangkatnya nanti akan senang-senang, ternyata di luar dugaan. Maka sampai di sini dah mulai digerakkan. Kan dongkol dalam hati, cepat kalau itu masih kubur, dongkol dalam hati. Itu kalau seandainya yang punya penyakit jantung, punya hipertensi, bisa jadi stroke dia kemarin. Karena tidak sesuai apa yang diharapkan. Tapi karena kalian punya mental yang bagus, karakter yang bagus, akhirnya kalian bisa terima. Nah, dalam hidup itu seperti itu. Karena apa yang kita bayangkan itu sering tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kalian sudah bisa seperti itu, maka hidup kita itu akan enak dan enjoy ke depannya. Ya. Kita pasti membayangkan yang indah, tapi kenyataannya
Ya. Seperti tadi yang dibayangkan pagi tadi, pagi-pagi jam 7 sudah sarapan. Menu yang dibayangkan sudah dibayangkan yang indah, yang enak, enak. Ternyata sarapannya jam itu contoh kecil saja. Bagus kita ke realita. Jadi kalau kalian sudah bisa terima itu, alhamdulillah semua sehat. Tapi kalau semua ada orang yang mentalnya apa namanya? Mentalnya bental dongkol dan sibuk mencari kesalahan orang. Itu panitia udah masak jam sekian, jam berapa dia? Kalau hanya dongkol itu, dia dongkol aja terus. Maka nasi yang dimakannya tidak akan termakan. Tapi bagi yang berpikiran positif, alhamdulillah saya punya rezeki. Ini nasi bisa menambah tenaga saya, bisa sehat. Dimakan cepat, enak, jadi enak ya. Tapi apabila yang kalian makan tadi, kalian bayangkan di rumah saya enak, mama saya, papa saya ngasih yang enak-enak, baru sampai di sini, inilah kenangan pertama saya makan yang tidak enak. Kalau itu yang kalian bayangkan, maka di dalam otak kita itu terkonsep seperti itu. Maka kita nasi yang kalian lihat aja udah mual kita, ya kan? Sama dengan orang mabuk. Ada yang mabuk, suka mabuk kalau naik bus, ada kan? Makanya bapak kasih tahu, yang mabuk di dalam bus itu, yang suka mabuk itu tidak murni itu mabuk karena duduk dalam mobil, ya. Kebanyakan itu 90% itu karena pikiran. Nah, buktinya apa? Contoh, nanti bapak sampaikan. Ayo nanti setelah LDK, nanti kalau kita cari, kalau kalian nabung nanti kita pergi jalan-jalan nanti. Mau kemana? Itu kan contoh, ya. Itu kan hayalan, ya. Itu kan bayangan. Tapi bisa jadi nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, contoh kita pergi jalan-jalan. Contoh besok kita naik bus pergi ke Danau Toba. Bagi yang pemabuk apa? Sudah mulai dia mabuk, sudah mulai dia mual. Padahal busnya besok datang, tapi dia udah mabuk duluan. Padahal busnya entah seperti apa, tapi dia udah mabuk duluan. Berarti karena apa? Pikiran. Maka pikiran itu yang jauh semua mempengaruhi tubuh kita. Maka penyakit itu, kata orang kesehatan, penyakit itu hanya 10% dari virus, bakteri dan lain sebagainya. Sisanya itu dari pikiran. Ada orang yang sibuk mencari kesalahan orang saja. Karena ini teman kalian, pokoknya ada yang senang. Di lokal itu sibuk mencari kesalahan ketua, sibuk mencari kesalahan guru, sibuk mencari kesalahan sekolah. Dia tidak pikirin itu. Jadi setiap hari dia hanya berpikir yang tidak, akhirnya dia stres. Sampai tidurnya pun tidak enak. Tapi bagi orang yang sibuk dia berpikir positif untuk kemajuannya, maka dia pikirannya akan lebih tenang. Kalian lihat karakter kawan-kawan kalian. Kalau yang suka dongkol, yang suka membangkang, maka dengan wajahnya pun tidak fresh lagi. Ya, hanya beban dia berpikir 2 kali untuk memikirkan kondisi kawannya. Enak kawannya, jajan banyak kawannya, dia stres juga, ya kan? Tidak ada jajan kawannya, dia stres juga. Maka tidak ada yang enak bagi dia. Maka daripada itu, Bapak sampaikan kepada kalian semua, setelah LDK ini, kalian ini adalah keluarga yang solid. Yang diharapkan setelah pendidikan ini, kalian saling peduli terhadap sesama, saling bekerja sama. Paham? Angkat kepalanya. Berapa berat kepala itu? Ya. Terkadang kepala yang kita bawa ini bisa lebih berat dari beban hidup. Padahal kepala ini kan bisa disangkut. Tapi kalau sudah banyak masalah rasanya, berat rasanya, maka kita topang. Kadang-kadang nggak sanggup. Ditopang 1, ditopang 2.
Akhirnya kalau udah dua nanti garap lagi tidur. Nah, maka Bapak sampaikan kepada kalian untuk motivasi bagi kalian. Ini apakah sudah berat bagi kalian? Tidak. Apakah pendidikan LDK seperti ini udah berat bagi kalian? Tidak. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, ini belum seberapa. Kalau kalian nanti masuk polisi, kalian masuk tentara, ini belum seberapa. Ya, ini baru kulit-kulitnya, baru gambaran-gambaran. Tapi kalau di kenyataannya, silahkan kalian tanya sama tentara yang sudah pendidikan, ya, atau polisi yang sudah pendidikan. Jangan kita hanya lihat pakaian, tapi usaha untuk mendapatkan itu tidak mudah. Seperti kakak-kakak yang dari Menwa ini, ya, kita berharap, maka Bapak kalau dari organisasi itu tujuannya apa? Seperti kami di Menwa itu, pendidikan itu berlanjut, ya. Pembina itu kalau disampaikan, mungkin kakak-kakak kalian yang dari Menwa itu mungkin jarang ketemu pembinanya. Bisa jadi dia tidak pernah ketemu pembinanya, tapi organisasinya tetap jalan, pendidikan apapun kegiatan tetap jalan. Yang komandan itu sibuk memikirkan bagaimana anggota itu bisa pendidikan, bisa latihan, dia yang berpikir otak untuk terlaksana semua. Sampai mungkin dari senior-senior Bapak sampai ke Bapak, sampai Bapak Idri Jorwa, Bapak sampai kakak kalian Falah itu, dia masuk di Menwa, itu tanggung jawabnya beda. Nanti dibina lagi adiknya, berlanjut akhirnya tetap jalan organisasi. Maka yang diharap kepada kalian semua, hari ini kalian yang duduk di sini, dah? Karena kita kan mau cetak-cetak calon pemimpin masa depan. Hari ini kalian yang duduk di situ, suatu saat nanti kalian lagi untuk jadi panitia penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya apa lagi? Kalian lagi nanti yang berdiri di depan sini. Setelah itu bisa jadi lanjut lagi, kalian jadi pemimpin di Pasaman Barat ini. Bisa jadi lagi nanti kalian lanjut pemimpin di tingkat provinsi. Bisa jadi nanti kalian yang memimpin negara ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Nanti yang ada, bisa jadi di antara kalian ada yang nanti yang jadi menteri. Bisa jadi ada yang jadi presiden. Ya, ada yang di tentara, polisi. Makanya kebanggaan bagi kami yang melakukan kegiatan ini. Maka suatu saat nanti kebanggaan bagi Bapak, kalian nanti jadi orang-orang hebat dan kami ingat, oh ini anak kita SMA Lawang Melintang yang LDK dulu di Nabirong. Oh sekarang udah jadi menteri. Oh sekarang sudah jadi bupati. Oh sudah jadi gubernur dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin. Coba kalian bayangkan pemimpin-pemimpin kita sekarang, ada enggak yang nyambung jabatannya kadang-kadang dengan pendidikan? Tidak kan? Bisa. Presiden apa? Backgroundnya bisa juga jadi presiden, ya kan? Yang jadi anggota dewan apa backgroundnya? Bisa juga dia. Berarti kalian juga bisa semua. Tergantung lagi dari kita, kemauan kita itu. Hidup itu butuh perjuangan. Kalian masuk ke SMA Lawang Melintang saja, itu juga perjuangan. Hasil perjuangan dari SMP. Masuk SMA, masuk organisasi di sini juga butuh perjuangan. Nah, ada korban waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Dan teman-teman kalian yang tidak sanggup seperti kalian sekarang, ini kan ada yang kemarin didata. Di data yang mau pendidikan kemarin itu 186 peserta, 30 panitia, 19 dari guru, 8 dari pelatih pembina, instruktur. Tapi kenyataannya yang jadi peserta berkurang karena pikiran yang ada masalah, membawa apa yang dibawa udah jadi stres, itu baru sedikit. Nah, jadi banyak yang nggak sanggup. Sekarang dia bayangkan, dia sudah merasa enak di rumahnya sendiri, tapi kalian di sini menderita. Tapi yakinlah, walaupun hal yang seperti ini, kalian lihat itu tempat tidur kalian itu. Kenapa? Kalau kalian sudah sanggup tidur seperti itu, berarti kalian sudah
bisa hidup di posisi paling bawah. Ada enggak yang di kampung kita ini yang kehidupannya seperti ini? Tidak ada kan? Yang paling susah kehidupannya di kampung kita, ada enggak yang tidur di sini? Tidak ada. Berarti kalian sudah hebat, sudah mampu kalian tidur di situ. Kami sudah, Bapak pun sudah merasakan, jangan tidur di dalam bivak, tidur di dalam lumpur, itu sudah biasa. Tapi karena apa? Konsep kita dulu, kita disuruh jaga di situ. Sudah nyamuk banyak, maka lumpur itu kita balutkan ke tubuh kita supaya tidak gigit nyamuk. Ya, sudah tidur dalam basah itu. Kuncinya apa? Kenapa bisa kita tidur enak di situ? Karena pikiran kita set dulu. Pikirkan yang enak, enak. Udah, alhamdulillah masih bisa saya hidup dan bisa tidur. Kawan-kawan yang lain bisa jadi kena tembak dan lain sebagainya, sakit, dia bisa tidur. Kalau otak kita sudah kita kondisikan, maka tidurnya. Tapi tadi malam Bapak yakin banyak yang tidak bisa tidur. Karena apa? Pikirannya karaoke itu kan masalah pikiran. Jangan itu karaoke, kalau diambilnya enaknya, makin enak tidur. Kalau dalam lumpur, kalau pikirkan lumpur itu, maka dia juga tidak akan bisa tidur. Kalian bayangkan di dalam itu, aduh, mengganjal, ada batu di bawah situ, nggak pakai alas, menderita di situ, nggak. Makanya yang harus dibiasakan apa? Kuncinya apa? Pikiran. Maka kita harus set pikiran kita itu. Nah, kadang-kadang hidup itu, jangan kalian bayangkan kalian hidup itu di tempat yang sunyi, sepi, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada di antara kalian itu nggak suka dia sunyi. Kalau sunyi, dia merasa takut dan lain sebagainya. Ada yang suka dengan hiruk pikuk di pasar itu. Ada orang yang di pasar itu berapa ributnya itu, macam-macam ada, 3.000, 5.000, ini musiknya ini lagi, bawang, jual bawang, tapi dia ngorok juga tidurnya, ya kan? Makanya kalian dilatih dengan kondisi seperti apa. Kalau sudah terbiasa seperti itu, maka kita akan enak kalau hidup itu. Maka di kampung kita kan nggak ada lagi yang masyarakat yang tidur di dalam plastik seperti itu, nggak ada kan? Kalau ada yang tidur masyarakat begini mungkin ada banyak bantuan dapat. Tapi kalian dilatih dengan kehidupan yang paling bawah. Pas pula kebetulan cuaca kita hujan. Kalau seandainya dikondisikan kemarin Bapak berpikir, kan Bapak juga berpikir, pas kita keberangkatan kemarin datang hujan. Kalau seandainya Bapak berpikir begini, aduh hujan, tunggulah dulu, cuaca teduh, aduh ini tidak mungkin ini, mobil dengan kondisi mobil yang 4 mau dimuat sebanyak ini. Tapi apa? Kalau kita cari strategi, sudah, kan Bapak kan tidak pernah Bapak pikirkan kemarin itu. Bapak tahunya mobil sudah disiapkan oleh Ibu Fitri dengan Bapak Idi, sudah siap tinggal berangkat. Bapak pikir, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, dipikirkan. Jadi setelah kita sebagai pemimpin itu harus cepat ambil tindakan. Ternyata apa? Bapak teringat pagi saja, dibagi saja, dan bagi saja. Bapak perkira dicoba itu kemarin itu. Wah, coba saja dulu. Barang-barang ternyata yang dipikirkan kemarin disusun kalian hanya badan kalian saja di dalam mobil. Rupanya banyak bawa tentengan masing-masing. Ada lagi tas 1, tas 2, kantong ini mau pergi shopping, ini mau apa, pergi pendidikan. Yang perempuan. Tentu siapa yang jadi beban? Kalian kan tidak beban, Bapak yang berpikir bagaimana nanti memuatkan ke dalam mobil seperti itu. Itu kan kenyataan hidup. Jadi kita sebagai pemimpin kita harus pikir cepat. Hari hujan dikondisikan, yang laki-laki kan diuji coba, cepat siapkan barang-barang kalian, udah masuk ke semua. Rupanya Bapak baru ingat, waduh, rupanya kalian punya mantel, ya kan? Makanya laki-laki kemarin kan tidak pakai mantel kan, teringat sambil jalan. Tapi walaupun itu salah, harus kita laksanakan. Kalau sempat diambil lagi tas, berapa waktu lagi? Biasa kita salah dalam tindakan itu, tapi kita cepat ambil tindakan selanjutnya. Disusun tas, akhirnya kalian berangkat, dicoba tutup terpal, teringat lagi, udah kayak ikan semua situ. Bayangkan ikan dalam kolam kan, padat itu, ngambil nafas tutup pakai terpal, nanti oksigen nggak ada, bisa jadi pingsan di dalam itu.
Ada lihat ikan dalam kolam itu kan? Mulut ke atas, buka-buka gitu tuh. Itu kan ngambil oksigen. Terbayang Bapak kalian seperti itu. Jadi maka ditutup. Karena kalian pakai mantel maka dibuka. Itu sebenarnya kan contoh nyata supaya kalian bisa terima. Nanti suatu saat kalian pasti akan alami seperti itu. Bagaimana kita sebagai pemimpin, bagaimana menyiapkan ada kendala. Kalau seandainya Bapak bikin kemarin, ditunggu saja hujan. Kan kasihan anak saya. Anak-anak Bapak semua udah bawa tas-tas gini semua. Tapi tetap jalan. Kan juga nyampe. Ada yang nggak mau, ada yang peduli. Kemarin kan nampak karakter bawaan itu. Ada cepat dia naik ke mobil, di depan situ. Dia yang penting saya nyaman dan aman dulu. Yang kawan biarlah menderita. Tuh, dapat di posisi kawan yang di tengah. Menderita. Dia ketawa dapat pegangan. Dapat ngambil napas di pinggir. Pemandangannya enak. Yang di tengah, apa yang mau dilihat? Lihat ke kiri. Mulut kawan yang bau juga mungkin. Lihat ke kanan. Mulut kawan yang bau. Dan itu kan kenyataan kemarin. Tapi di dalam mobil itu Bapak tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi sebagai pemimpin kita juga harus kita lakukan itu. Ya, karena nanti suatu saat kita tidak akan semua yang kita alami. Kalau di mobil, di truk seperti itu, sepadat itu, nanti kalian naik bus pergi ke Padang, sempit pun kalian nyampe. Ini belum seberapa. Kan gitu jadinya. Karena kita enggak kesal lagi. Naik mobil ini nggak seberapa padatnya, ini saya masih bisa duduk. Kami kemarin di mobil sawit, lantai bolong-bolong, kotor kiri kanan, bau, bisa juga kami, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah biasa, maka pikiran kita itu akan lebih enak. Kalau tidur di sini, kalau kebetulan nanti kalian kuliah di Padang, dapat kos yang dengan seadanya, fasilitas seadanya. Ini biasa, ini masih pakai atap. Kemarin aja saya pakai terpal gitu aja, tidur enak juga. Ya, itulah kira kalian dilatih semua. Nanti pas di Padang kurang jajan, ya, terlambat kiriman dari orang tua. Pas mau makan, ada menu cuman kuah gulai atau cuman dapat telur. Udah biasa. Di LDK kami juga makan telur. Itu cabai sedikit, kerupuk ubi sedikit, ada yang dapat teruk, ada yang dapat tempe, habis juga. Berarti ada enak biasa kos. Yang penting saya tetap bisa juga jalan kuliahnya hanya dengan menu seadanya. Jadi kalau kalian sudah terlatih dengan berpikiran seperti itu, maka kita akan tenang dan enjoy jadi semua. Jadi maka inilah tujuan kalian dilatih di sini. Nah, ini sebentar ini kayak gini. Sudah terbayang apa yang akan kalian alami beberapa menit ke depan, ya kan? Kalau kalian sanggup mengolah pikiran kalian, maka kalian akan sanggup jalani. Ini kan banyak yang sakit-sakit, ya kan? Tapi karena keinginan, maka sakit itu juga bisa hilang. Nah, besok materi kita itu yang enak-enak lagi. Ada outbound, ada mountaineering, itu perlengkapan sudah dibawa dari member. Ya. Mengangkat jemuran. Apa perintahnya? Ini kan baru diterima. Jemuran. Kan baru sampai di situ kan? Kan belum apa. Kalian bayangkan cuaca nanti keluar matahari yang terang. Kalau nanti awan-awan itu tidak jadi mampir di sini. Ya. Ini yang perlu kalian sampaikan. Ini kan waktu bergerak. Siapkan pergerakan. Nanti apabila ada perintah, yang perlu kalian bayangkan apa sekarang? Kalau terjadi perintah, silakan ambil pakaian. Posisi kalian sekarang ini harus kalian perhatikan. Kalau perintah mendadak, kalian saling menggunakan kain kalian. Satu-satunya, berarti satu, berarti dua. Dah, cepat selamatkan.